Kisah kali ini bukan sekedar cerita biasa, melainkan sebuah kunci ajaib yang akan membawamu ke dunia yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Nelson Mandela berkata, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang kamu miliki untuk mengubah dunia." Kisah ini adalah pendidikan yang akan mengubah hidupmu dan memberimu kekuatan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Simaklah kisah ini sampai akhir dan temukan cara bagaimana Tuhan menolong setiap masalahmu. Dahulu kala hiduplah kawanan gajah di dasar sebuah pegunungan yang indah. Pemimpin mereka adalah seekor gajah putih yang luar biasa dan langka, yang memiliki jiwa yang sangat baik hati. Dia sangat menyayangi ibunya yang telah lanjut usia dan tidak bisa lagi mencari makan. Setiap hari gajah putih ini akan pergi jauh ke hutan untuk mencari buah liar yang terbaik untuk diberikan kepada ibunya. Namun ibunya tidak pernah makan buah yang dikirim anaknya. Hal ini dikarenakan para utusannya selalu memakan buah-buah itu sendiri. Ketika malam hari, sang gajah putih terkejut mendengar ibunya tengah kelaparan sepanjang hari. Hal ini membuat sang gajah putih benar-benar merasa muak dengan kawanannya. Hingga suatu hari, gajah putih ini memutuskan untuk meninggalkan semua kawanan-kawanannya. Ia berencana pergi bersama ibu tercintanya ke sisi lain pegunungan, ke sebuah gua yang berada di sebelah danau yang indah, yang ditutupi oleh teratai merah muda yang cantik. Namun, semua gajah mengetahuinya. Jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Banyak rintangan dan bahaya yang menghadang, seperti daerah yang terjal ataupun rawa hisap yang tersembunyi di balik dedaunan. Ditambah lagi keadaan ibu gajah itu yang buta dan sudah tua. Tentu perjalanan itu akan dianggap mustahil dan tidak mungkin oleh sebagian gajah-gajah lainnya. Namun dengan tekad yang kuat, si gajah putih tetap pergi melakukan perjalanan berat itu. Namun entah mengapa, di luar dugaan perjalanan mereka berjalan sangat mulus, sama sekali tidak menemukan kendala dan masalah yang berarti sampai mereka mencapai tujuannya. Padahal mereka melakukan perjalanan yang sulit bersama gajah tua yang buta. Sesampainya di tujuan, gajah putih itu memutuskan untuk menjadikan gua di sebelah danau itu sebagai tempat tinggalnya. 6 bulan kini telah berlalu. Ketika gajah putih itu sedang mencari makanan, ia mendengar sebuah tangisan yang keras. Ia pun pergi ke arah sumber suara itu dan menemukan seorang anak lelaki yang tengah tersesat di hutan dan sangat ketakutan. Anak lelaki itu bertujuan untuk pergi ke rumah kerabatnya dan tidak dapat menemukan jalan untuk kembali. Dan ketika ia melihat gajah putih besar ini, anak lelaki itu semakin ketakutan dan berlari lebih cepat lagi. Gajah putih itu mengikutinya dan mengatakan untuk tidak takut kepadanya. Ia hanya ingin menolong dirinya. Namun bukannya tenang, anak lelaki itu malah semakin panik ketakutan. Sebab baru kali ini ia melihat seekor gajah yang dapat berbicara. Melihat kepanikan pemuda itu, gajah putih itu terus berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menolongnya keluar dari hutan ini.
Saat pemuda itu sudah mulai tenang, barulah gajah itu bertanya kepada pemuda itu, mengapa ia menangis dengan suara yang sesedih itu. Anak lelaki itu menjawab, ia menangis karena telah berkeliaran di hutan ini selama 3 hari terakhir dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Gajah itu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir lagi, karena ia tahu setiap jengkal hutan ini dan bisa membawanya keluar dari hutan ini. Gajah itu kemudian mengangkat anak laki-laki itu ke punggungnya dan membawa ke tepi hutan. Dan dari sana anak lelaki itu melanjutkan perjalanannya kembali ke kota asalnya. Ketika anak lelaki itu sampai di kota, ia mendengar bahwa gajah kesayangan sang raja baru saja mati, dan raja sedang mencari gajah baru untuk menggantikannya. Berita bahwa sang raja sedang membutuhkan gajah baru sudah sampai ke seluruh kota. Siapapun yang memberikan informasi mengenai seekor gajah yang cocok dengan sang raja akan diberikan imbalan yang cukup besar. Anak lelaki itu sangat gembira mendengar berita tersebut dan segera pergi menemui sang raja. Ia berharap akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak, sebab gajah yang akan ia sampaikan bukanlah gajah sembarangan, melainkan gajah sakti berwarna putih yang langka dan dapat berbicara. Sesampainya di hadapan sang raja, anak lelaki itu menceritakan gajah yang ia temui di gunung sana. Meskipun cerita itu mendapatkan banyak keraguan dari punggawa kerajaan, dengan kejujuran dan usahanya, cerita dari anak itu dapat meyakinkan sang raja tentang keberadaan gajah yang ia ceritakan. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa ia mengingat jalan menuju tempat ia bertemu sang gajah. Sang raja cukup senang dengan informasi dari anak lelaki itu dan segera mengirimkan sejumlah tentara dan pelatih gajah bersama anak lelaki itu menuju ke dalam hutan gunung di sana. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kelompok tersebut akhirnya sampai di danau di tengah hutan tersebut, di mana gajah putih itu berada. Para prajurit mulai menyusuri tepi danau dan segera bersembunyi di balik semak-semak. Gajah putih yang tengah mengumpulkan pucuk taratai tiba-tiba merasakan akan keberadaan manusia di sekitarnya. Ketika ia melihat ke arah lain, gajah itu melihat anak lelaki yang pernah ia tolong. Dan ia menyadari bahwa ia tidaklah sendirian. Dia datang dengan para prajurit kerajaan dan seorang pawang gajah. Hal itu membuat sang gajah sangat kesal dengan sikap anak lelaki tersebut. Namun gajah putih itu tahu jika ia melakukan perlawanan, ia dipastikan dapat membunuh banyak prajurit kerajaan. Gajah itu terlalu baik untuk menyakiti siapapun. Jadi dengan terpaksa, ia memutuskan untuk menyerah dan pergi bersama prajurit menuju ke kerajaan. Ia berharap dapat berbicara kepada sang raja untuk melepaskannya. Di malam itu, ketika gajah putih tidak kembali ke rumah, sang ibu merasa sangat khawatir. Ia telah mendengar semua keributan di luar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sang ibu sudah menduga bahwa anaknya ditangkap oleh pasukan kerajaan dan membawa pergi putranya itu.
Ia takut bahwa raja akan menunggangi putranya untuk menuju medan perang, dan putranya akan terbunuh di sana. Karena ia buta, ia tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya bisa berbaring dan menangis terseduh-seduh di dalam gua itu. Sementara itu, putranya dibawa ke kota yang indah, di mana ia di sana diberi sambutan yang sangat baik di istana. Sang raja pun telah menyiapkan kandang terbaik dan makanan terbaik untuk sang gajah. Namun, gajah putih itu sama sekali tidak mau makan. Ia hanya duduk di sana dan terlihat sangat sedih. Pawang gajah yang khawatir dengan tingkah sang gajah langsung melaporkan kepada sang raja. Sang raja yang mendengarkan berita dari pawang gajah merasa khawatir dan segera pergi sendiri menemui gajah tersebut. Sang raja lalu memberikan isyarat untuk para pawang gajah meninggalkan mereka berdua. Hanya sang raja dan gajah putih itu saja. Setelah beberapa saat dalam hening, sang raja mencoba bertanya kepada gajah itu. "Hai gajah, aku mendengar kamu dapat berbicara. Katakanlah padaku, wahai gajah, apa yang telah membuatmu begitu bersedih? Aku sudah menyediakan tempat terbaik dan makanan terbaik untukmu." Sang raja mengatakan bahwa gajah itu seharusnya bangga dan merasa terhormat karena ia dipilih sebagai gajah yang akan ditunggangi sang raja. Sesaat sang raja terkejut ketika gajah itu benar-benar dapat berbicara. Gajah putih itu mengatakan bahwa dia tidak akan memakan apapun sampai ia bertemu dengan ibunya. Sang raja dengan tenang bertanya kepadanya, di mana keberadaan ibu sang gajah. Gajah putih itu lalu menjawab bahwa ibunya ada di gua di gunung hutan itu, dan saat ini pasti ia sangat khawatir dan lapar. Karena ibunya adalah gajah tua yang buta dan tidak akan ada yang memberinya makan kecuali dirinya. Saat ini pasti ia sedang bertanya-tanya tentang keberadaanku. Sang raja yang tersentuh oleh cerita gajah putih memintanya untuk kembali kepada ibunya yang buta dan merawatnya seperti yang ia ceritakan tadi. Sang raja kemudian membebaskan gajah putih itu dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Gajah putih yang bahagia segera berlari pulang secepatnya. Ia benar-benar khawatir dengan sang ibu, sebab sudah 2 hari ia berada di kerajaan. Tentunya sudah 2 hari pula ibunya tidak makan. Dan sesampainya di gua tersebut, ia merasa sangat lega. Ternyata ibunya masih hidup. Sang gajah putih pun membelai ibunya dengan penuh kasih sayang. Sang ibu yang diluputi kesedihan segera mengenali sentuhan hangat itu dan merasa sangat bahagia bahwa putranya telah kembali hidup-hidup. Gajah putih itu lalu menceritakan bahwa sang raja telah membebaskannya. Raja itu benar-benar sangat baik hati. Perjalanan gajah putih itu telah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang berbakti kepada orang tua. Dari perjalanan yang dianggap mustahil tapi bisa dijalani dengan begitu mulus, dan bertemu dengan sang raja dengan segala kelembutan dan kebaikannya. Cerita sang gajah membuktikan bahwa melayani, menyayangi, dan memuliakan orang tua adalah kunci pertolongan Tuhan kepada kita. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe.
serta nantikan video-video inspiratif berikutnya.